A few minutes later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira dengan NIM 12301030 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Video ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misda SAG MA. Nah, soal pertama saya diminta untuk menjelaskan dalil yang bersangkutan dengan urgensi kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, kewirausahaan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk membangun lembaga pendidikan yang kreatif, inovatif, mandiri, serta dapat bertahan di perkembangan zaman pada saat ini. Dalam Islam, kegiatan usaha atau kewirausahaan bukan hanya dipandang sebagai aktivitas mencari rezeki semata, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk mencari rezeki yang halal serta dapat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, konsep kewirausahaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam dunia pendidikan, serta membutuhkan pengelolaan yang baik, kreatif, dan berorientasi pada kemajuan. Salah satu dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pentingnya bekerja dan berusaha terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah manusia melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi. Dalil selanjutnya, Rasulullah SAW juga memberikan teladan tentang pentingnya bekerja dan berdagang secara jujur. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, sebaik-baiknya pekerja adalah usaha seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai usaha mandiri dan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam bidang pendidikan, nilai-nilai kewirausahaan dapat diterapkan melalui pengelolaan lembaga pendidikan yang profesional, transparan, kreatif, dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kewirausahaan dalam pendidikan juga sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan zaman modern. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menciptakan inovasi pembelajaran, meningkatkan kualitas layanan, serta menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa mandiri, kreatif, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Maka dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa kewirausahaan memiliki urgensi yang besar dalam pendidikan karena dapat mendorong kemandirian lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kreativitas, dan membantu menciptakan generasi yang produktif serta bermanfaat bagi masyarakat. Soal kedua, saya diminta untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Nah, keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Bisnis pendidikan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan lembaga pendidikan harus mampu mengelola berbagai aspek secara profesional agar lembaga dapat berkembang dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Nah, ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yang saya pahami. Yang pertama adalah kualitas manajemen. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan bisnis pendidikan adalah kualitas manajemen. Manajemen yang baik akan menentukan arah, tujuan, dan strategi pengembangan lembaga pendidikan. Pengelolaan yang profesional mencakup perencanaan program, pengelola keuangan, pengawas kegiatan, serta evaluasi kinerja lembaga. Jika manajemen berjalan dengan baik, maka seluruh kegiatan pendidikan dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Guru, tenaga kependidikan, staf administrasi merupakan aset penting dalam lembaga pendidikan. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan mutu layan pendidikan. Guru yang kompeten, kreatif, dan profesional mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkualitas. Selain itu, tenaga administrasi yang disiplin dan ramah juga dapat meningkatkan kepuasan peserta didik dan orang tua. Yang ketiga adalah kualitas pelayan pendidikan. Masyarakat akan memilih lembaga pendidikan yang mampu memberikan pelayanan terbaik. Pelayan tersebut meliputi kenyamanan lingkungan belajar, fasilitas yang memadai, metode pembelajaran yang baik, serta komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Jika peserta didik merasa puas, maka citra lembaga pendidikan akan semakin baik di mata masyarakat. Yang kelima adalah inovasi dan kreativitas. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah membuat lembaga pendidikan harus mampu berinovasi. Misalnya dengan menggunakan media pembelajaran digital, membuka program keterampilan, menyediakan kelas berbasis teknologi, atau mengembangkan program unggulan tertentu. Inovasi menjadi salah satu cara agar lembaga pendidikan tetap diminati dan mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Lalu yang nomor 6 adalah pengelolaan keuangan. Keuangan merupakan faktor penting dalam keberlangsungan lembaga pendidikan. Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparansi, efektif, dan bertanggung jawab. Lembaga pendidikan perlu memiliki perencanaan anggaran yang baik agar operasional dapat berjalan lancar serta mampu melakukan pengembangan fasilitas dan program pendidikan yang baik. Lalu yang nomor 7 adalah strategi promosi dan citra lembaga. Promosi juga berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis pendidikan. Saat ini banyak lembaga pendidikan menggunakan media sosial, website, dan kegiatan publik untuk memperkenalkan program-program unggulan mereka. Prestasi siswa, kegiatan positif, dan kualitas lulusan dapat meningkatkan citra lembaga di mata masyarakat sehingga menarik minat calon peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah dukungan masyarakat dan orang tua. Hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sangat penting. Dukungan orang tua dan masyarakat dapat membantu meningkatkan perkembangan lembaga. Kerjasama yang baik akan menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung keberhasilan peserta didik. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kepemimpinan yang baik. Pemimpin lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan kepemimpinan, mengambil keputusan, dan memberikan motivasi pada seluruh anggota lembaga. Kepemimpinan yang visioner dan bijaksana akan membawa lembaga pendidikan menuju kemajuan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, pengelolaan bisnis pendidikan dapat berjalan lebih optimal. Jika semua unsur dikelola dengan baik, maka lembaga pendidikan tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga mampu memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan masyarakat. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 atau yang terakhir, yang dimana saya diminta untuk menjelaskan strategi menjaga keseimbangan peluang bisnis pendidikan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Nah, dalam perkembangan dunia modern,
Pendidikan seringkali berkembang menjadi sebuah bidang usaha atau bisnis karena adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan berkualitas, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dengan idealisme pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya dijadikan alat mencari keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan tujuan utama pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, agar keseimbangan tersebut tetap terjaga, terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menjadikan pendidikan sebagai tujuan utama. Lembaga pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jelas, bahwa tujuan utama mereka adalah memberikan layanan pendidikan berkualitas. Keuntungan finansial memang penting untuk keberlangsungan lembaga, tetapi keuntungan tersebut harus menjadi sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan tujuan utama semata. Lalu yang kedua adalah mengutamakan kualitas pembelajaran. Lembaga pendidikan perlu terus meningkatkan kualitas guru, metode pembelajaran, fasilitas, dan pelayanan pendidikan. Jika kualitas pendidikan baik, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dengan sendirinya tanpa harus melakukan praktek bisnis yang berlebihan. Lalu yang ketiga adalah menetapkan biaya pendidikan yang wajar. Biaya pendidikan harus disesuaikan dengan kualitas layanan dan kemampuan masyarakat. Jangan sampai lembaga pendidikan menetapkan biaya terlalu tinggi sehingga pendidik hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu. Pendidik harus tetap memiliki nilai keadilan sosial dan memberikan kesempatan belajar kepada semua orang. Lalu yang nomor 4 adalah menyediakan program beasiswa. Salah satu cara menjaga idealisme pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa kepada peserta didik yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi dan semangat belajar yang tinggi. Program ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memiliki kepedulian sosial. Lalu yang keenam adalah menerapkan etika bisnis pendidikan. Pengelolaan lembaga pendidikan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Misalnya dalam penggunaan dana, promosi lembaga, maupun pelayanan terhadap peserta didik atau orang tua. Etika bisnis sangat penting agar lembaga tetap dipercaya oleh masyarakat. Lalu yang ketujuh adalah mengembangkan inovasi yang bermanfaat. Lembaga pendidikan dapat melakukan inovasi seperti penggunaan teknologi pembelajaran, program keterampilan, pelatihan kewirausahaan, atau kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, inovasi tersebut harus tetap mendukung tujuan pendidikan dan perkembangan peserta didik, bukan hanya untuk menarik keuntungan semata. Yang kedelapan adalah menanamkan nilai karakter dan moral. Pendidik tidak hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, lembaga pendidik harus tetap menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lalu yang kesembilan adalah melakukan evaluasi secara berkala. Nah, lembaga pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dijalankan agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan. Evaluasi membantu lembaga mengetahui apakah orientasi bisnis yang dilakukan masih sejalan dengan nilai-nilai pendidikan atau justru mulai menyimpang. Nah, maka dengan strategi-strategi tersebut, peluang bisnis pendidikan dapat berkembang secara sehat tanpa menghilangkan nilai-nilai utama pendidikan.
keuntungan finansial, dan idealisme pendidikan memiliki komitmen untuk tetap mengutamakan kualitas, moralitas, dan kepentingan peserta didik. Hanya itu yang dapat saya jawab dari soal UTS mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jika ada kekeliruan dalam saya menjawab, teman-teman boleh memberikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.